Seorang wanita mendorong mobilnya ke jurang karena putranya yang berusia 1,5 tahun tak sengaja mengunci sistem pintar mobil saat bermain ponsel. Semua pintu terkunci rapat dan tidak bisa dibuka, sehingga membuat sang ibu ketakutan dan sangat panik. Demi menyelamatkan putranya, ia menahan jendela mobil dengan tongkat kayu, tapi tongkat itu patah. Karena mode berangkas pintar aktif, ia mencoba mengarahkan anaknya membuka kunci lewat ponsel. Namun si kecil tak mengerti dan malah menjatuhkan ponselnya karena takut saat ibunya mengumpat kesal. Ani panik karena mereka di daerah terpencil yang sangat sepi. Bagaimana ia bisa menyelamatkan anaknya? Usai tenang, Ani menghubungi sistem suara mobil. Namun di mode berangkas, dari luar ia tak bisa terhubung. Ani marah, lalu melempar batu ke mobil. Tak disangka bodi Tekno Nano itu tak tergores, justru batunya hancur dan kaca tetap utuh. Melihat putranya menangis, Ani sadar cara ini gagal. Ia pun berjalan ke padang pasir mencari bantuan. Akhirnya ia melihat stasiun listrik dan berharap ada orang di sana. Hari ini festival musim gugur, karyawan pulang merayakan, satpam pun menghilang. Ani terpaksa memanjat tembok. Usai mencari, ia mengambil tang dan senter, lalu kembali ke mobil. Tiba-tiba, terdengar auman binatang buas dari jauh. Khawatir akan putranya, Ani lari ke mobil. Untungnya putranya masih selamat. Namun sekelompok anjing liar mengikuti mereka. Ani pun melawan pakai tang besar hingga anjing-anjing itu pergi. Bingung harus apa, ia hanya bisa berbaring di atap mobil melewati malam yang berat. Besoknya, Ani terbangun karena panas. Suhu tanah hampir 38 derajat, membuat dalam mobil jauh lebih panas bagi putranya yang berpakaian tebal. Annie menutupi jendela dengan jaket untuk menghalau matahari, namun anaknya tetap kepanasan. Sadar situasi ini gawat, Ani meninggalkan anaknya di mobil dan berjalan ke gurun mencari bantuan. Setelah jauh melangkah, ia tiba di bandara. Melihat pesawat parkir, Ani merasa putranya akan selamat. Namun saat mendekat, ia sadar itu pesawat tua terbengkalai tanpa barang berguna. Tapi ia tetap mencari barang. Akhirnya, ia hanya menemukan ember dan pemantik. Muncul ide bertahan hidup di benaknya. Ia segera melempar ban pesawat lalu membakarnya. Ia berniat memancing tim penyelamat dengan asap tebal. Setelah itu, ia bergegas pergi karena anaknya masih terjebak di mobil. Karena suhu tanah mencapai 40 derajat, ia harus segera menyelamatkan putranya agar tidak terpanggang panas. Wanita itu segera mengisi ember dengan air lalu kembali ke mobil. Namun, ia mendapati putranya sudah pingsan karena dehidrasi. Ani panik dan bingung. Melihat putranya tak merespons, Ani memanjat atap mobil, lalu menuangkan air ke bawah mobil demi menurunkan suhu, tapi tak membantu. Karena putranya tetap tak sadar, ia mencari kayu kering, menyalakannya, lalu mengipasi asap ke ventilasi mobil pintar itu. Awalnya ia mencoba cara ini untuk buka pintu mobil, tapi malah merusak ventilasi. Terpaksa, Ani menyiram air demi padamkan asap. Panik, ia memukul mobil pakai kunci Inggris sekuat tenaga. Namun karena teknologi ini, bodi mobil tak rusak meski dipukul lama. Saat putus asa, ia melihat anaknya tak bergerak. Ia mengira anaknya tewas kepanasan, tapi tiba-tiba tangan anak itu bergerak sedikit. Hal itu memberi Ani harapan. Namun, anjing liar lapar tiba-tiba menerkamnya. Annie bersembunyi di bawah mobil, tapi anjing itu malah menggigit kakinya. Dalam kondisi kritis, Annie melawan hingga anjing itu lari. Namun, gerakannya membuat mobil meluncur. Annie bergegas menahan mobil itu, tapi tubuh kecilnya tak mungkin menahan mobil seberat itu. Beruntung ban mobil tersangkut batu sehingga tragedi terhindari. Namun Annie terus berusaha membongkar mobil karena jika tidak, anaknya bisa terpanggang. Melihat tebing curam, ia mendapat ide nekat, mendorong mobil ke jurang agar mode darurat aktif dan pintu terbuka. Benar saja, saat jatuh bebas, mobil pintar itu segera mengaktifkan sistem pelindung dan semua komponen bekerja maksimal. Detik berikutnya, mobil itu jatuh dengan keras ke dasar jurang. Melihat kejadian itu, Annie segera berlari ke bawah jurang untuk memeriksa keadaan. Melihat mobil yang masih utuh tanpa kerusakan, Annie langsung dilanda keputusasaan. Ia sempat mengira mode berangkas mobil itu masih belum dinonaktifkan. Namun saat itu ia tanpa sengaja melihat lampu bulat di pintu mobil mulai berputar-putar. Untuk memastikan dugaannya, Annie buru-buru meletakkan tangannya di pintu mobil. Dan tak disangka, mobil benar-benar masuk ke mode darurat dan pintu pun berhasil terbuka. Annie pun sangat gembira, segera menggendong anaknya yang terjebak di dalam mobil keluar. Namun setelah beristirahat selama setengah jam, anaknya tetap belum juga sadar. Harus segera bawa anaknya ke rumah sakit. Annie berharap pada mobil pintar ini. Ternyata, mobil itu sudah periksa sistem otomatis usai benturan. Melihat anaknya pingsan, Annie bertindak nekat. Ia langsung gendong anaknya ke mobil, pasang sabuk, lalu menyalakannya. Tak disangka, mobil yang jatuh ke jurang itu masih bisa menyala lancar. Tanpa pikir panjang, Annie injak gas. Namun, ia sadar masalah fatal. Bagaimana cara menanjak jurang setinggi 100 meter? Sadar kondisi anaknya darurat, Annie aktifkan mode off-road, naikkan sasis subsentimeter, lalu tancap gas. Langsung melaju menanjak ke atas. Tabrakan telah dibersihkan, detektif. Tak disangka mobil ini sangat hebat, berhasil menanjak tebing tinggi dan kembali ke jalan raya. Setelah kejar-kejaran penuh adrenalin, anaknya dibawa ke rumah sakit dan akhirnya bisa sadar kembali. Dia pasti tidak akan membiarkan anaknya main ponsel lagi. Sampai di sini film pun berakhir.